Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Cimaestu. Saya akan memberikan poin-poin penting yang harus kalian persiapkan untuk PTS pekan depan, penilaian tengah semester. Yang kalian harus catat baik-baik adalah yang pertama itu yang bentuk sinus. Ini ringkasannya. Jadi di bentuk sinus ini kan harus paham, mengerti dan hafal tentang ini. Sin X sama dengan sin alfa itu kalau ada persoalan seperti ini, X himpunan penyelesaiannya itu berubah seperti ini, X sama dengan ini. Itu kalau sinus X sama dengan alfa plus K kali 2B, yang satunya X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 2B. Yang bentuk sinus. Selanjutnya yaitu bentuk kosinus. Itu bentuknya seperti ini, cos X sama dengan cos alfa, ya kan? Nah, himpunan penyelesaiannya adalah dua ini. X sama dengan alfa plus K kali 2B, yang satunya X sama dengan min alfa plus K kali 2B. Jadi yang perlu kalian ingat adalah kalau sinus dan kosinus dia sama-sama menggunakan X sama dengan alfa plus K kali 2B. Cuman bedanya yang sinus tadi satunya itu 180 derajat min alfa, kalau yang kosinus min alfa. Ini sama ya, yang K kali 2B nya sama. Nah, untuk yang ketiga yaitu bentuk tangan. Kalau bentuk tangan cukup satu saja himpunan penyelesaiannya, yaitu maksud saya rumus himpunan penyelesaiannya cukup satu, yaitu X sama dengan alfa plus K kali Pi. Kalau yang sinus dan kosinus kan 2Pi. Nah, yang untuk tangan itu hanya Pi. Ingat, hanya Pi. Itu. Nah, ini ada bentuk-bentuk lain. Jadi kalau misalkan kalian nemu bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, tan X sama dengan A, nanti kalian ubah dulu sin X-nya menjadi sin alfa, cos X-nya menjadi cos alfa. Maaf, sin X-nya sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa. Ini tergantung yang ruas kirinya nanti apa. Kalau sin ya kalian ubah bentuk sin, cos tangan. Nah, untuk A-nya ini kalian ubah ke bentuk sinus. Kalau untuk ruas kirinya sin, berarti A-nya kalian ubah dalam bentuk sinus. Kalau ruas kirinya cos, berarti kalian ubah dalam bentuk cosinus. Kalau tangan, berarti kalian ubah dalam bentuk tangan. Seperti itu. Nah, itu tadi yang persamaan trigonometri yang dasar, yang cuma nanti ada perbedaannya, bukan perbedaan sih, semacam ada dua bentuk yang tadi itu kan, ini secara umum, secara poin-poin pentingnya, tapi nanti ada yang bentuknya derajat sama pi. Kalau caranya sama, ini kan pi ya, kali 2pi. Nah, kalau ada mungkin tambahan saja untuk yang 180 derajat ini, karena yang kini udah kali K kali 2pi, berarti 180 derajatnya bisa kalian ubah itu aja. 180 derajat itu pi min alfa. Pi min alfa. Nah, kalian bisa gunakan yang ini karena ini udah bentuk 2pi semua. Nah, itu saja. Lalu kita masuk ke persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Ini bentuk, misal bentuknya sin kuadrat X, contohnya ini sin kuadrat X plus sin X min 2 sama dengan 0. Kalau cos kuadrat X ya contohnya juga sama, harus ada cos kuadrat X nya, nanti ada cos X,
dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk kuadrat saja. Saya kira paham kalau untuk contohnya bentuk persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Saya kira kalian sudah paham ya. Untuk poin selanjutnya, nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, yang perlu kalian perhatikan adalah tiga ini: pemisalan, pemfaktoran, dan pengecekan. Ingat, ini untuk yang prepare PTS ini saya harap kalian ada di buku catatan kalian, karena ini poin-poin penting ya yang perlu kalian perhatikan supaya kalian bisa menjawab PTS persiapan tengah semester. Nah, ini dia untuk menyelesaikan contoh soalnya yang tentukan penyelesaian dari sin kuadrat x plus sin x min 2 sama dengan 0. Nah, langkah pemisalan itu apa? Langkah pemisalan itu ini. Sin x sama dengan y, ini adalah pemisalan. Misalkan tadi soalnya sin kuadrat x plus sin x min 2 sama dengan 0. Nah, kalau kalian ubah ke bentuk pemisalan, maka sin x-nya sama dengan y kan. Jadi y kuadrat plus y min 2 sama dengan 0. Ini pemisalan tuh kayak gini. Nah, untuk pemfaktoran, ketika kalian sudah bisa menemukan y kuadrat plus y min 2 sama dengan 0, maka langkah selanjutnya adalah kalian faktorkan. Ini pemfaktoran. Nah, untuk agar menemukan himpunan penyelesaiannya, maka nggak cuma sampai sini, tapi kalian harus ubah lagi nanti menjadi ke bentuk semulanya. Misal pemisalnya y sama dengan sin x, ya nanti y-nya kalian ubah jadi sin x. Tapi kalau kalian sudah jago, sebenarnya nggak perlu pemisalan, nggak apa-apa, cuman agar lebih lebih memudahkan kalian saja. Ini y plus 2 kan sama dengan 0, lalu y-nya ketemu sama dengan negatif 2, sin x-nya negatif 2, yang satunya sin x-nya sama dengan 1, gitu ya. Untuk pengecekan, setelah kalian nemu, kalian cek mana diantara dua ini yang merupakan solusi. Bisa salah satu, bisa kedua-duanya, bisa tidak ada yang memenuhi. Nah, contoh ini dia yang sin x sama dengan min 2 itu bukan solusi karena nilai sinusnya antara negatif 1 sampai 1. Nggak mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu. Nah, sedangkan yang satunya lagi sin x sama dengan 1. Sin x sama dengan 1 ini bisa diubah ke sin 90 derajat. Jadi ini solusinya ya. Nah, apakah solusinya cukup itu saja? Kita lihat langkah selanjutnya. Karena 0 sampai x sampai 360, maka langkah selanjutnya adalah diubah ke bentuk penyelesaian kan. X sama dengan, kalau sinus tadi alfa kan, alfa plus k kali 2pi atau 360. Yang satunya x sama dengan 180 derajat minus 90 derajat plus k kali 360. Lalu disederhanakan x sama dengan 90. Kebetulan ini sama ruas kiri dan bagian kiri dan kanan kebetulan sama. Tapi ada banyak kemungkinan itu berbeda. Jadi kalian tetap harus mencoba dua-duanya. Jangan sampai karena melihat contoh ini ternyata sama, maka ya sudah, kita coba salah satu saja. Jangan kalian coba dua-duanya. Paham sampai sini? Saya kira paham. Setelah ketemu rumus seperti ini, lalu kalian cek untuk k-nya. K-nya bilangan bulat, kalian masukkan dari 0 sampai seterusnya. Nah, sampai kapan? Sampai kedua-duanya ini tidak memenuhi. Berarti k-nya udah berhenti kalau udah tidak memenuhi. Nah, ini saya kira kita sudah membahasnya.
Nah, untuk taman saja, ini yang perlu kalian perhatikan. Ini grafik sinus, ini graphical sinus, yang ini grafik tangan. Hal ini penting buat kalian pelajari. Kenapa kalian untuk memahami bahwa sinus itu batasnya mana sih? Cosinus itu mana, tangan itu mana? Nah, kalau di sinus, perhatikan. Dia bermula dari 0 kan? Lalu kemudian naik titik puncaknya di sini dia 1. Habis itu dia turun lagi negatif 1. Naik lagi menjadi 0. Nah, ini kalau di fisika kan bisa sering menemukannya di gelombang kalau nggak salah. Ada periode dan lain sebagainya itu. Dimana satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Nah, teman-teman di grafik sinus pun sama. Sirkulasi sinus itu dari ini sampai sini. Nah, setelah itu dia sama semua, polanya sama semua. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai sinus itu dia tidak lebih dari 1, tidak kurang dari negatif 1. Dia ada di dua antaranya. Nah, bagaimana dengan cosinus? Dengan cosinus, dia dari tinggi dulu. Biasanya ini masih ada terusannya biar polanya sama. Tapi cuman sinus sama cosinus tuh grafiknya sama, cuman perbedaannya ada di letaknya. Tapi nanti juga mempengaruhi hasilnya juga sih. Tapi yang ingin saya katakan adalah karena dia polanya sama, maka dia tidak lebih besar dari 1 dan kurang dari negatif 1. Terus sinus dan cosinus. Nah, untuk tangan bagaimana? Untuk tangan grafiknya cukup unik, dia seperti ini. Dia seperti ini, antara garis ini dan garis ini dan garis ini itu tidak pernah bersatu, tidak pernah nyambung ya. Kalau kalian naikkan terus dia nggak pernah nyambung. Kenapa? Karena tangan itu kan tak hingga ya. Jadi ya nyambungnya di tak hingga itu berapa ya? Ya nggak tahu. Itu kalau tangan. Begitu juga dengan kalau turun kalian teruskan itu juga tak hingga. Makanya kalau di tangan itu batasnya itu negatif tak hingga sampai tak hingga. Di sini paham? Kalau tangan itu kan batasnya ya tak hingga sampai negatif tak hingga sampai tak hingga. Kalau sinus batasnya min 1 sampai 1. Kosinus juga negatif 1 sampai 1. Makanya kalau di tangan itu kalian menemukan misal tan 90. Nah, itu kan kalau tangan kan sin per cos ya. Ya, tangan kan sin per cos. Nah, kalau tan 90 kan sin 90 per cos 90. Berarti 1 per 0. Nah, dia tidak terdefinisi non number. Ya, gitu. Maaf, kan tidak terdefinisi. Tidak tentu. Kalau bahasa di geometri seperti itu. Ya, tapi kita lupakan aja geometrinya karena kita nggak bahas itu. Dan itu ke materi perkuliahan. Nah, ini grafik kosinus kita udah tahu, grafik sinus kita udah tahu, grafik tangan udah tahu. Nah, udah selesai. Jadi yang ingat yang perlu kalian perhatikan itu ini
bentuk sinus itu himpunannya kayak gimana, terus kosinus juga seperti ini, tangan juga seperti ini. Nah, setelah kalian udah tahu, maka ada bentuk di ruas kanannya itu dia bentuknya angka, kalian ubah dulu ke bentuk trigonometrinya kayak gitu. Lalu kalau dalam bentuk kuadrat ada 3 langkah untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Soalnya seputar himpunan penyelesaian seperti pemisalan, maksudnya persiapannya itu seperti yang langkah yang pertama, kalian harus bisa memisalkan dulu, kalian harus bisa memfaktorkan, lalu kalian cek jawaban itu untuk menemukan himpunan yang dicari. Lalu jangan lupa tentang grafik kosinus dan sinus dan grafik tangan, supaya kalian mengetahui batas-batasnya. Kosinus itu berapa sampai berapa, sinus berapa sampai berapa, tangan berapa sampai berapa. Itu berpengaruh di bagian pengecekan. Nah, cukup singkat pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa kalian materi yang telah saya sampaikan hari ini kalian catat nih. Jangan lupa ada di buku catatan kalian supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan PTS, persiapan tengah semester. Nah, itu saja. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.